Ibuku menjual masa depanku demi uang, tapi hatiku justru memilih cinta yang dilarang. Namaku Rafael, 26 tahun. Sejak kecil hidupku selalu berputar antara dua hal, kekurangan dan pengorbanan. Aku tumbuh bersama ibuku, Bu Sumiarti, seorang janda kuat yang menghidupi kami dengan menjahit pakaian tetangga dan sesekali membantu catering ibu-ibu pengajian. Ayah meninggal waktu aku masih SMP, dan sejak itu rumah kecil kami jadi lebih sunyi, lebih sepi, dan lebih keras rasa setiap malam. Setelah aku berhasil lulus kuliah dengan beasiswa dan kerja sambilan, aku kira semua akan berubah. Kupikir begitu lulus, dunia kerja akan membuka pintunya untukku. Tapi kenyataannya, ijazah tak selalu menjamin panggilan wawancara. Dan yang lebih membuatku sakit adalah melihat ibuku semakin sering batuk-batuk tengah malam, menahan nyeri di punggung dan dada, tapi tetap memaksakan diri menjahit sampai larut hanya demi menambah uang belanja. Aku jadi pengangguran yang berguna hanya untuk memanaskan air dan menemani beliau ke puskesmas. Sungguh, rasanya seperti kegagalan yang tak bisa kutebus dengan apapun. Sampai suatu malam, ibu memanggilku dari kamarnya. Suaranya pelan dan lelah, tapi nadanya sangat serius. "Rafa, ibu udah gak kuat hidup miskin terus. Ibu udah nemuin solusinya, tapi kamu harus nurut." Aku mendekat, duduk di sisi ranjang yang sudah mulai rapuh. Ibu menyerahkan selembar foto lusuh dari dalam map plastik. Foto seorang wanita setengah baya, riasannya tebal, mengenakan kebaya emas dan perhiasan mencolok, senyumnya kaku. "Itu Bu Mirna," kata ibu. "Dia janda kaya, pemilik 3 klinik kecantikan di kota. Dia lagi nyari pasangan, tapi bukan pasangan cinta. Dia cuma butuh pendamping cita. Syarat dari keluarganya biar warisan gak diserobot mantan suaminya. Ibu kenal dia dari pelanggan lama waktu ibu masih kerja di salon dulu." Aku memandangi foto itu dengan bingung. Maksud ibu? Ibu udah atur semuanya. "Kamu tinggal nikah, gak usah mikir panjang, kita dapat uang muka 200 juta. Sisanya dicicil asal kamu tinggal bareng dia selama 6 bulan. Gak ada urusan panjang, cuma tampil di publik pura-pura harmonis." Aku mengerutkan kening, jantungku rasanya tercekat. "Ibu, aku bukan barang dagangan." Tapi wajah ibu menegang. Dia menggenggam tanganku kuat. Tangan yang dulu menuntunku masuk TK sekarang gemetar. "Kamu tega lihat ibu terus minum obat murah dan tidur di kasur bekas? Tega lihat kita terus dihina cuma karena miskin, Rafa?" Aku ingin membantah, tapi mulutku terkunci. Semua alasan yang ingin keluar tertahan oleh rasa bersalah yang tak bisa kutolak. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan penghulu, mengenakan jas sewaan dan mengucap akad nikah dengan wanita 20 tahun lebih tua dariku. Bu Mirna menyodorkan tangannya dingin, mencium pipiku dengan penuh formalitas dan tersenyum di depan kamera wartawan lokal. Di pesta kecil itu, banyak tamu datang hanya untuk memotret pernikahan aneh kami. Tapi yang kutatap dari jauh hanya satu sosok, ibuku. Beliau duduk di kursi roda menahan tangis entah karena terharu atau karena tahu telah menjual anaknya demi bertahan hidup. Hari pertama aku pindah ke rumah Bu Mirna terasa seperti masuk ke dunia asing. Rumah itu terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu mewah untuk seorang sepertiku. Setiap sudutnya berbau parfum mahal dan pendingin ruangan. Tapi tidak ada tawa, tidak ada obrolan hangat.
Malam itu, aku tidak tahu harus tidur di kamar mana. Bu Mirna memberiku kamar di sayap belakang rumah. Dia tidak berkata apa-apa soal hubungan kami. Semua seperti sudah diatur, formal. Jarak dingin yang tak bisa kutembus. Aku bahkan tak tahu harus memanggilnya apa. Malam itu, aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur dengan kaos dan celana panjang, berharap bisa menemukan air mineral. Tapi langkahku terhenti ketika kulihat seseorang duduk di kursi dapur memeluk lututnya sendiri. Seorang gadis muda dengan rambut dikuncir mengenakan piyama lusuh. Matanya sembab, wajahnya gelap karena cahaya lampu redup. "Maaf," kataku pelan. "Kamu siapa?" Dia menoleh. Tatapannya tajam, seperti menembus dinding dadaku. Aku yang harusnya nanya, "Kamu siapa?" Aku menelan ludah. "Aku Rafael, suami Bu Mirna." Gadis itu mendengus. "Oh, jadi kamu lelaki baru pilihan ibuku." Aku mengangguk pelan. Dia lalu berdiri, mengambil gelasnya dan berjalan melewatiku. Saat dia berpapasan, dia sempat menatapku dengan pandangan yang susah kutebak, campuran sinis dan iba. Namanya Gisela. Keesokan harinya aku baru tahu dari pembantu rumah, putri satu-satunya Bu Mirna dari pernikahan pertamanya. Usianya sekitar 22 tahun, beda 4 tahun dariku. Kuliah sempat terputus katanya. Hubungan dia dan ibunya sangat rumit. Sejak kecil sering dititip ke nenek dan saat dewasa malah sering bertengkar. Aku jadi tak ingin tahu lebih banyak. Bukan karena penasaran biasa, tapi karena malam itu entah kenapa tatapan matanya tertinggal di dalam pikiranku sampai pagi. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Bu Mirna lebih sering pergi dari rumah. Dia hanya pulang malam lalu mengunci diri di kamarnya. Kadang dia membawaku ke acara makan malam formal dengan koleganya, di mana aku harus pura-pura jadi suami muda yang bahagia. Tapi selebihnya aku sendirian, dan justru mulai sering bertemu Gisela di dapur, taman belakang, atau ruang kerja. Kami mulai bicara. Awalnya kaku, tapi perlahan ada kehangatan yang tumbuh dari kejujuran yang tak kami ucapkan. "Aku kasihan sama kamu," kata Gisela suatu malam saat kami duduk di teras belakang. "Ibuku tuh gak pernah tahu cara mencintai dengan benar. Dia cuma tahu cara membeli rasa aman." Aku terdiam, tak tahu harus membela siapa. Dulu dia juga pernah nyuruh aku tunangan sama orang kaya yang ternyata tukang pukul. Aku nolak. Dan dia bilang aku egois. Dia lalu menatapku dalam-dalam. "Kamu pasti punya alasan kenapa mau nikah sama dia. Uang kan?" Aku mengangguk pelan, tanpa rasa bangga. "Berarti kita sama," katanya pelan. "Sama-sama dijual, sama keadaan." Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-katanya menggantung di kepalaku. Rasa bersalah, rasa kasihan, dan entah kenapa rasa ingin melindungi dia semua berbaur jadi satu. Hari-hari berikutnya aku mulai sadar bahwa aku menunggu momen-momen bisa bicara dengannya. Aku mulai suka melihat cara dia duduk di taman sambil membaca buku. Aku suka cara dia tersenyum setengah saat menyindir ibunya. Dan aku suka saat dia mulai berhenti bersikap dingin padaku. Sampai suatu malam, saat hujan deras turun, lampu rumah padam. Aku berinisiatif naik ke lantai 2 untuk ambil lilin dari lemari. Tapi begitu sampai koridor gelap, aku mendengar isakan pelan dari kamar Gisela. Tanpa sadar, aku ketuk pintunya. "Gisel, kamu gak apa-apa?" Tak ada jawaban, tapi pintunya tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Dia terduduk di lantai, memeluk lututnya, menangis.
Giselle, dia mengangkat wajahnya. Maaf, aku lelah. Aku pengen pergi jauh, Rafa. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Kalau kamu pergi, aku gak tahu harus bicara sama siapa lagi di rumah ini. Dia menoleh. Lama dan tanpa aba-aba, dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku memejamkan mata, tidak tahu harus bahagia atau takut. Tapi sesaat kemudian, lampu kembali menyala dan berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata menyala marah. Bu Mirna menatap kami. Apa yang kalian lakukan? Suasana berubah dingin seketika. Gisela buru-buru berdiri menjauh dariku. Tapi Bu Mirna tidak bicara pada putrinya. Dia menatapku tajam dan mengandung sesuatu yang tidak aku kenal. Kata-kata berikutnya keluar dengan suara pelan namun menggetarkan seluruh tubuhku. Kamu kira aku gak tahu, Rafael? Kamu jatuh cinta pada anakku sendiri, kan? Tubuhku membeku. Mulai malam ini, kontrak kita batal. Kalian akan aku hancurkan satu persatu. Tapi malam itu, segalanya berubah oleh kata-kata Bu Mirna. Cinta yang tumbuh diam-diam kini menjadi bara yang siap membakar segalanya. Dan aku belum siap kehilangan semuanya. Hari-hariku di rumah Bu Mirna terasa seperti hidup dalam kotak kaca yang mewah tapi dingin. Semuanya tertata rapi, makanan selalu tersedia, kasur empuk, kamar mandi harum, tapi hatiku seperti dikurung, bisu dan kosong. Bu Mirna memperlakukanku lebih seperti properti pameran daripada suami. Setiap pagi, dia mengingatkanku untuk pakai kemeja yang sudah dia siapkan. Dia tidak suka aku keluar rumah kecuali bersamanya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tanya, sudah makan. Tidak ada yang seperti pernikahan sebenarnya. Yang ada hanya formalitas. Aku tidur di kamar tamu lantai 2, sementara dia di kamar utama yang hanya bisa diakses dengan sidik jari. Tapi di balik semua kekakuan itu ada satu hal yang justru membuatku bertahan. Sosok yang awalnya tak kusangka akan menjadi titik lemahnya perasaanku. Gisela. Gisela masih muda, sekitar 2 tahun di bawahku. Penampilannya sederhana, rambutnya selalu dikuncir dan wajahnya seperti tidak pernah diajak bahagia. Tatapannya sering kosong, tapi ketika dia bicara, ada luka-luka yang menyelinap dari balik suara pelannya. Awalnya dia sinis padaku. Tak pernah menyapa duluan, bahkan kadang seperti sengaja lewat tanpa menoleh. Tapi justru sikap itulah yang memancing hatiku untuk lebih ingin tahu. Entah sejak kapan, aku mulai terbiasa mencari-cari cara untuk bisa dekat dengannya. Mengambil air minum ke dapur saat dia ada di sana, membantu membersihkan rak buku yang sengaja ku acak isinya supaya bisa menawarkan bantuan. Hal-hal kecil seperti itu terasa cukup untuk membuat hariku terasa lebih hidup. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Aku baru selesai membereskan pakaian di kamar. Saat dari jendela, kulihat sosok Gisela duduk sendirian di bangku taman belakang. Hujan sudah mulai reda, hanya tinggal gerimis kecil. Tapi tubuhnya tetap diam di sana. Bahunya bergerak pelan, seperti sedang menahan tangis. Aku turun tanpa banyak berpikir, melewati dapur, lalu keluar lewat pintu belakang. Giselle, panggilku pelan. Dia terkejut tapi tak menjawab. Aku duduk pelan-pelan di sebelahnya, memberi jarak. Aku gak punya sempat, waktu, dan tempat buat cerita. Boleh aku duduk di sini? Tanyaku pelan. Gisela mengusap air matanya cepat-cepat, tapi wajahnya tetap murung. Kamu yakin mau dengar cerita anak gagal seperti aku? Aku hanya menatap matanya. Mungkin aku juga anak gagal. Jadi, mungkin kita bisa jadi tempat cerita yang saling mengerti.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gisela membuka dirinya padaku. Di bawah langit gerimis dia mulai bicara tentang masa kecilnya yang selalu diwarnai pertengkaran, tentang ibunya yang menikah lagi dan lagi, tentang rasa iri ketika melihat temannya punya keluarga utuh, tentang trauma saat dijodohkan oleh ibunya dengan seorang pria yang ternyata ringan tangan, tentang luka yang ia pendam sejak remaja. Aku benci pernikahan, tapi aku lebih benci ibu yang terus menjual perasaan demi status. Ibu gak pernah benar-benar mencintai seseorang, bahkan ayahku sendiri dulu. Dia tinggalkan demi uang. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi semua yang dia ceritakan seperti menggambarkan isi kepalaku juga. Rasanya luka-luka kami berasal dari tempat yang sama, meski berbeda bentuk, tapi sakitnya tak jauh beda. Malam itu kami hanya duduk diam di taman. Setelah dia selesai bercerita, hening tapi tidak canggung. Kami tidak butuh kata-kata lagi. Setelah malam itu entah bagaimana hubungan kami berubah. Aku dan Gisela mulai saling menyapa. Kadang aku menemukan sarapan sudah ada di atas meja sebelum Bu Mirna bangun. Kadang aku melihat handukku sudah dilipat rapi padahal aku lupa mengangkatnya dari teras kamar mandi. Kadang aku melihat wajahnya melirikku diam-diam dari balik pintu dapur. Aku tahu ini salah. Aku menikah meski hanya karena kontrak. Dia adalah anak dari wanita yang secara hukum adalah istriku. Tapi hatiku seperti menemukan arah yang baru. Ada sesuatu dalam diri Gisela yang tidak bisa aku tolak. Luka-lukanya membuatku ingin melindunginya. Tangisnya membuatku ingin menenangkannya. Senyumnya meski langka membuatku merasa dibutuhkan. Sampai akhirnya sore itu datang. Gisela sedang menyiram bunga di taman depan rumah. Aku baru pulang dari toko sembako membawa beberapa obat dan camilan kecil. Aku tahu Bu Mirna sedang keluar kota untuk seminar klinik. Hanya ada kami berdua di rumah. Gisel, ini aku beli teh rasa favoritmu, kataku sambil menyodorkan botol. Dia menatapku, lalu menerimanya tanpa berkata-kata. Tapi saat aku hendak pergi, dia menahanku. Kamu sadar gak sih? Kita ini salah. Langkahku terhenti. Aku memutar badan perlahan. Salah? Tapi hati ini gak bisa dibohongi. Gisela menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca, dan sebelum sempat aku mengatakan apa-apa lagi, dia sudah menjauh, lari ke dalam rumah, menutup pintu kamar dengan suara keras. Aku hanya bisa berdiri diam, menatap botol teh yang tinggal setengah di tangannya tadi. Aku tahu semuanya akan berubah, dan benar saja, malam itu Bu Mirna pulang lebih cepat dari rencana. Sekitar pukul 9 malam saat aku baru hendak naik ke lantai 2, dia memanggilku dari ruang tengah. Rafael, suaranya datar, tapi ada nada dingin di sana. Aku menoleh dan langsung tahu sesuatu sedang tidak beres. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan tangan bertumpu pada sandaran. Di sebelahnya ada tablet terbuka dengan layar menyala. Video dari CCTV rumah. Tampak aku dan Gisela berbicara di taman tadi sore. Tidak terlalu jelas tapi cukup untuk membuat siapapun curiga. Kamu kira aku bodoh? Tanyanya pelan. Aku hanya bisa diam. Kamu jatuh cinta sama anakku kan? Pertanyaannya menggema di kepalaku, bibirku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin menjelaskan, tapi apa yang bisa aku jelaskan? Bahkan aku sendiri belum bisa menamai apa yang kurasakan. Kamu pikir aku gak tahu sejak awal kamu itu lemah.
lelaki muda pengangguran, gampang digoda, gampang terbawa suasana. Lanjutnya sambil berdiri perlahan. "Ibu, diam!" Bu Mirna berjalan mendekat. Wajahnya tetap dingin, tapi aku bisa melihat sedikit getar di matanya. Mungkin bukan marah, tapi lebih pada rasa takut kehilangan kontrol. Atau mungkin cemburu. "Aku gak akan batalkan kontrak. Aku cuma mau kamu tahu. Satu langkah saja kamu sentuh Gisela, aku pastikan hidupmu berakhir sebelum kamu bisa bangun dari kasur lagi. Mengerti?" Aku menelan ludah, menunduk. Mengerti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terjebak. Bukan hanya dalam kontrak, tapi dalam perasaan yang tak bisa aku tolak. Dan ancaman yang tak bisa aku lawan. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, menatap langit-langit sambil menahan nafas panjang. Tapi saat hendak mematikan lampu, handphoneku berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak bernama. "Besok jam 3 sore temui aku di tempat biasa. Ada yang harus kamu tahu. G." Gisela? Jantungku berdetak kencang. Tapi sebelum aku sempat membalas, pesan itu dihapus. Pesannya hilang. Hanya menyisakan tanda tanya besar di kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan tempat biasa? Tempat mana? Atau jangan-jangan ini jebakan? Atau mungkin jawaban? Entahlah. Tapi aku tahu satu hal. Besok segalanya tidak akan sama lagi. Aku terdiam, jantungku seolah berhenti berdetak. Tatapan Bu Mirna tajam menembus hingga ke dadaku. "Jawab, Rafael. Kamu anggap kontrak kita ini lucon?" "Aku gak bermaksud, Bu. Semua terjadi tanpa rencana. Aku plak." Tamparan itu mendarat di pipiku dengan keras. Tapi bukan rasa sakitnya yang menghantamku, melainkan kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya seperti pisau dingin menusuk tulang belakangku. "Kalau kamu terus dekatin anakku, kamu dan ibumu bisa kehilangan segalanya, termasuk uang, kontrak, bahkan tempat tinggal." Aku menunduk. Nafasku terasa sesak. Di matanya, aku hanyalah anak miskin yang bisa dibeli dan dibentuk sesuai keinginannya. Bahkan perasaan pun dilarang. Sejak malam itu, aku dipaksa tidur di ruang tamu. Kasur gulung tipis menjadi tempat baruku. Gisela dilarang bicara denganku, bahkan sekedar bertatapan pun langsung dihardik. Rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Setiap langkah terasa diawasi, setiap kata harus ditakar. Tapi anehnya, di tengah semua tekanan itu, perasaanku justru semakin kuat. Aku mulai sadar, aku mencintai Gisela. Bukan karena kasihan, bukan karena dekat, tapi karena aku melihat luka yang sama di matanya. Luka yang tak bisa disembunyikan, luka yang selama ini juga aku kubur dalam diam. Aku ingin melindunginya, aku ingin jadi satu-satunya orang yang gak akan meninggalkannya seperti orang-orang sebelumnya. Bahkan jika itu artinya harus melawan ibunya sendiri. Malam-malam kulalui dengan resah, aku tak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa mendengar langkah Gisela di lantai atas, menebak-nebak apakah dia menangis seperti malam itu di taman. Aku ingin menghampiri, tapi dinding yang dipasang Bu Mirna terlalu tinggi. Hingga suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, aku pergi ke dapur mencari air. Tapi saat melewati kamar Bu Mirna yang tak tertutup rapat, aku melihat seberkas cahaya dari lampu kecil di meja riasnya. Entah dorongan dari mana aku mendekat, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di meja itu ada sebuah buku usang.
Kulitnya retak-retak, kertasnya menguning, sebuah buku harian. Aku ragu, tapi tangan ini bergerak sendiri membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan itu rapi, tegas, dan penuh amarah yang disembunyikan di balik kalimat-kalimat manis. Awalnya hanya catatan harian biasa, tentang bisnis, tentang kesepian, tentang kecewa pada lelaki yang pergi. Tapi makin ku baca, makin aku terseret ke masa lalu yang kelam. Gisela bukan anak kandungku. Dia anak dari suami pertama yang berselingkuh. Wanita simpanannya meninggalkan bayi itu di depan pintu kami. Suamiku bilang itu kesalahan yang harus diterima. Tapi aku tak pernah bisa menerimanya. Aku membesarkan Gisela dengan kebencian yang kutahan bertahun-tahun. Dia pengingat luka yang tak bisa hilang. Tanganku gemetar. Aku berhenti membaca. Gisela bukan anak kandung Bu Mirna. Dunia seperti terbalik. Semuanya tak lagi masuk akal. Perasaan bersalah yang selama ini kupendam, perasaan takut dianggap menyukai anak tiri dari istri kontrak, ternyata salah. Berarti aku dan Gisela bukan saudara. Berarti semua ini bukan cinta terlarang. Aku menutup buku itu cepat-cepat. Mataku basah. Ada sesuatu dalam dada ini yang menghangat. Rasanya lega, rasa haru, rasa takut yang bercampur jadi satu. Tapi di saat bersamaan terdengar suara pelan dari belakangku. Kamu baca buku itu. Aku berbalik. Gisela berdiri di ambang pintu, wajahnya tak marah, justru pasrah. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi dia melangkah pelan mendekat lalu duduk di sampingku. Itu cerita lama, Rafael. Aku juga baru tahu semua itu 2 tahun lalu. Ibuku atau entahlah ibu angkatku selalu menjaga rahasia itu. Kenapa kamu gak pernah cerita? Dia menatapku. Karena aku gak tahu siapa yang bisa dipercaya. Semua orang cuma peduli uang dan citra, termasuk kamu awalnya. Aku menunduk, merasa tertampar oleh kebenaran itu. Tapi Gisela menghela nafas. Tapi sekarang, aku bingung, Rafael. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku tahu kamu gak pernah maksud nyakitin siapapun. Tapi kalau kita terus dekat, semua akan hancur. Aku menggenggam tangannya, pelan tapi mantap. Gisela, dengar aku. Aku bukan mau ngancurin hidup siapapun. Aku cuma mau jujur. Kalau aku sayang kamu. Aku mungkin datang ke rumah ini karena disuruh nikah sama ibumu. Tapi hatiku justru memilih kamu. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi tak menolak genggaman tanganku. Saat itu, waktu seolah berhenti. Dunia hanya ada aku dan dia. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah tergesa dari arah tangga. Gisela refleks menarik tangannya dan berlari keluar kamar. Aku berdiri panik. Buku harian itu belum sempat kusimpan kembali ke tempatnya. Dan suara langkah itu semakin dekat. Lalu pintu kamar terbuka cepat. Bu Mirna berdiri di sana. Matanya langsung tertuju pada buku di tanganku. Aku sudah cukup. Suaranya gemetar tapi tajam. Apa kamu pikir kamu bisa curi semua ini dariku? Uangku, rumahku, dan sekarang anakku juga. Aku membeku. Tapi kalimat selanjutnya membuat tubuhku goyah. Kalau kamu tetap bersama Gisela, aku akan pastikan ibumu tahu siapa sebenarnya ayahmu. Jantungku nyaris berhenti. Apa maksud ibu? Tapi dia hanya menatapku datar, lalu membalik badan dan meninggalkan kamar. Aku berdiri di sana, tubuhku menggigil, rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya ayahku?
Dan kenapa Bu Mirna tahu? Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Bukan hanya karena cinta yang dilarang atau luka masa lalu, tapi karena sebuah misteri baru terbuka. Dan aku sadar semuanya baru saja dimulai. Aku tak bisa diam. Setelah membaca buku harian Bu Mirna dan tahu kebenaran itu, aku harus merasa segera bertindak. Aku harus temui Gisela. Aku harus menjelaskan bahwa apa yang kami rasakan bukanlah sebuah dosa, bukanlah kesalahan, dan bukan sesuatu yang perlu disesali. Tapi waktu itu, semuanya terasa seperti sedang berpacu dalam takdir. Begitu pagi datang, aku langsung mencari Gisela, tapi saat aku buka kamarnya, kosong. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya bau parfum samar yang tertinggal di udara. Aku berlari ke dapur, lalu ke halaman belakang, memanggil namanya berkali-kali, tak ada jawaban. Dia pergi pagi-pagi buta, Mas, ucap Bu Lastri, pembantu rumah yang biasa diam. Bawa koper kecil, gak bilang mau kemana. Dunia seketika berguncang. Aku tahu, ini bukan kabur biasa. Ini adalah bentuk lari dari luka, dari rasa bersalah, dari tekanan yang begitu besar yang selama ini dia pendam sendiri. Aku tahu Gisela terlalu rapuh untuk menanggung semuanya sendiri. Tanpa pikir panjang, aku ambil motor tua yang biasanya dipakai belanja. Aku tancap gas ke satu-satunya tempat yang langsung terlintas di benakku. Taman kota, tempat dia dulu suka melamun. Tempat dia pernah berkata, "Di sini aku merasa tenang, gak ada yang menuntut apa-apa." Dan benar saja, di bangku kayu menghadap danau kecil yang airnya tenang, aku melihat punggung yang sangat aku kenal. Gisela duduk diam, membeku, seolah jiwanya tak lagi di sana. Angin memainkan helaian rambutnya. Koper kecil ada di sampingnya, seakan dia sedang menunggu kereta yang tak pernah datang. Gisel, panggilku pelan. Dia menoleh. Mata itu kosong. Tak ada amarah, tak ada senyum, hanya lelah yang begitu nyata. Maaf, ucapnya lirih. Aku gak kuat, Rafa. Aku gak mau jadi alasan kamu dimusuhi semua orang. Aku gak mau kamu kehilangan semuanya cuma karena aku. Aku maju beberapa langkah. Kamu bukan alasan penderitaanku. Justru kamu satu-satunya alasan aku bertahan. Aku tahu semuanya, Gisel. Kamu bukan anak kandung Bu Mirna. Dia membeku. Sorot matanya berubah. Dari mana kamu tahu? Tanyanya nyaris tak terdengar. Aku baca buku harian Bu Mirna. Aku tahu semuanya tentang ayahmu, tentang perasaan ibumu yang sebenarnya. Gisel, semua ini bukan kesalahan. Dia mulai menangis, bukan tangis biasa, tapi tangis yang selama ini ditahan, yang selama ini disangkal, tangis dari luka yang tak pernah diobati. Aku langsung mendekapnya. Dia menangis di dadaku, seakan segalanya beban yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh satu persatu. Kami duduk lama di sana, tak banyak bicara, tak ada janji-janji manis, hanya keheningan yang menyembuhkan. Dan di tengah sepinya pagi itu, aku tahu, aku tak akan membiarkannya pergi lagi. Hari-hari setelah itu adalah masa-masa paling sulit. Bu Mirna benar-benar marah. Kontrak rumah diputus. Ibuku ditekan untuk pergi dari rumah bantuan yayasan. Semua tunjangan dan janji-janji manis hilang seketika. Tapi aku tak gentar. Aku kumpulkan keberanian, aku kembalikan semua uang, semua fasilitas yang dulu diberikan dengan embel-embel pengabdian. Aku keluar dari rumah besar itu dengan kepala tegak, menggandeng tangan Gisela yang masih penuh keraguan, tapi juga harapan. Kami pindah ke kota kecil yang jauh dari sorotan. Kami tinggal di rumah petak mungil, berdinding triplek, beratap seng yang berisik kalau hujan. Tapi anehnya,
justru di sanalah aku merasakan makna sebenarnya dari rumah. Kami mulai usaha kecil-kecilan, warung kopi sederhana di depan rumah. Gisela yang racik minuman, aku yang layani pelanggan. Modal seadanya, untung tak seberapa. Tapi tiap pagi, saat aku melihatnya tersenyum dari balik etalase kecil itu, semua terasa cukup. Kami bukan pasangan ideal, kami datang dari luka, dari kesalahpahaman, dari kontrak dan ketidakadilan. Tapi dari luka itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Keberanian untuk memilih jalan sendiri. Aku tahu banyak orang masih menganggap kami aneh, masih ada yang menganggap kami salah. Tapi, saat kamu sudah jatuh berkali-kali dan akhirnya berdiri karena seseorang, apakah kamu masih bisa menyebut itu sebagai kesalahan? Suatu malam, saat kami duduk di teras mungil memandang langit yang penuh bintang, Gisela menyandarkan kepalanya di pundakku. "Kamu nyesel?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Kalau aku harus ulang hidup dari awal, aku akan tetap pilih jatuh cinta sama kamu. Dia tertawa kecil lalu memejamkan mata. Kadang, aku masih bermimpi buruk tentang masa lalu. Tapi pas aku bangun dan lihat kamu, aku tahu aku udah ada tempat yang benar. Setahun pun berlalu, warung kopi kami mulai dikenal, pelanggan mulai banyak. Kadang ada yang tanya, kok suaranya mirip sama cowok yang dulu pernah masuk TV? Kami cuma tertawa. Aku tak peduli dengan sorotan, dengan kontrak atau uang yang dulu membuatku silau. Karena sekarang, aku punya sesuatu yang tak bisa dibeli siapapun. Cinta yang tumbuh dari luka dan keberanian untuk melindunginya. Kadang, cinta datang dari tempat yang paling gelap. Kadang, yang selama ini kamu kira dosa, justru adalah anugerah paling tulus yang pernah dikirim semesta. Dan kami terus berjalan menyusuri dunia yang mungkin tak selalu adil. Tapi kini, kami tak lagi sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton video novel romantis langsung tamat versi channel Cinta Tanpa Izin. Bagaimana menurut kalian cerita Rafael dan Gisela? Apakah benar yang dilakukannya sekarang hingga dia bisa bahagia? Atau yang dilakukannya itu sepenuhnya salah? Dan apakah Rafael dalam hatinya masih menyesal kehilangan jumlah uang yang banyak pemberian Bu Mirna? Tulis di kolom komentar jawaban kalian. Dan apabila kalian ingin mendapatkan update selanjutnya video dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.